Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Kuranisi dari Mahasantri Wati semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Ustazah Syamsiah. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yakni apa saja komponen utama yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas aktif agar siswa dapat berpartisipasi secara optimal, dijelaskan dengan contoh konkret. Oke. Mengelola kelas aktif memerlukan perhatian terhadap beberapa komponen utama agar siswa dapat berpartisipasi secara optimal. Berikut adalah beberapa komponen tersebut beserta contoh berikutnya. Yang pertama, rencana pembelajaran yang jelas, yakni menyusun rencana yang terstruktur dan jelas akan membantu siswa memahami tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Misalnya, dalam pelajaran sains, guru bisa memulai dengan menjelaskan tujuan eksperimen yang akan dilakukan dan apa yang diharapkan dari siswa. Kemudian yang kedua ada mendorong keterlibatan siswa. Kemudian ada umpan balik yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik secara langsung setelah aktivitas atau diskusi membantu siswa dalam memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian setelahnya ada penyediaan sumber belajar yang beragam, menyediakan berbagai materi dan media seperti video, artikel, atau alat peraga agar siswa dapat belajar dengan cara yang berbeda. Misalnya, menggunakan video dokumenter untuk mendukung pembelajaran tentang lingkungan. Oke. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana Anda memandang peran guru dalam menciptakan kelas yang aktif dan interaktif? Sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Jawabannya, peran guru dalam menciptakan kelas yang aktif dan interaktif sangat penting. Guru berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah yang dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama, menyiapkan rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknologi, memanfaatkan alat dan sumber belajar digital untuk meningkatkan interaktivitas. Yang ketiga ada mengadaptasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan minat siswa sehingga mereka merasa lebih terlibat. Untuk soal yang ketiga, yakni analisislah bagaimana manajemen waktu yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan kelas aktif. Apa strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah waktu dalam kelas aktif? Baiklah, manajemen waktu yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan kelas aktif. Dengan pengelolaan waktu yang efektif, guru dapat memastikan bahwa semua aktivitas pembelajaran terlaksana dengan baik, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara maksimal, dan mencegah kebosanan atau kehilangan fokus. Nah, pengaruh manajemen waktu yang baik yang pertama ada efisiensi pembelajaran. Nah, yang kedua ada peningkatan keterlibatan, yaitu sisi yang terstruktur membantu menjaga minat siswa, kemudian membuat mereka lebih terlibat dalam diskusi dan aktivitas. Kemudian, setelahnya yang ketiga yaitu pengelolaan transisi yang lancar. Yang keempat, pengelolaan transisi yang lancar, yaitu dengan waktu yang dikelola dengan baik, transisi antara kegiatan dapat dilakukan secara mulus, mengurangi gangguan dan waktu henti. Oke. Kemudian strategi untuk mengatasi masalah waktu yang pertama ada perencanaan yang matang, yang kedua ada timer atau jam pengingat. Nah, bisa juga nih guru menggunakan timer untuk membatasi waktu setiap pembelajaran. Kemudian pembagian waktu fleksibel. Setelahnya ada aktivitas pendek dan beragam, maksudnya adalah rancang kegiatan yang singkat dan bervariasi untuk menjaga energi dan minat siswa. Kemudian ada umpan balik dan refleksi, yaitu setelah kegiatan, luangkan waktu untuk refleksi agar siswa dapat berbagi pengalaman dan guru bisa mengevaluasi efektivitas penggunaan waktu. Untuk soal yang keempat, jelaskan bagaimana penggunaan metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam kelas aktif dan bagaimana guru dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif ini. Jawabannya, penggunaan metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam kelas aktif dengan cara yang pertama, pengembangan keterampilan sosial. Yang kedua, ada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, ada pembelajaran yang lebih mendalam. Kemudian, menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian, mengorganisir kelompok, memberikan tugas yang menarik, menjadi fasilitator. Kemudian yang terakhir, soal yang nomor 5 adalah bagaimana cara Anda mengatasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan kelas aktif, seperti siswa yang pasif atau kurang termotivasi. Berikan solusi berdasarkan pengalaman atau studi kasus yang relevan. Oke, mengatasi tantangan dalam pengelolaan kelas aktif seperti siswa yang pasif atau kurang termotivasi memerlukan pendekatan yang strategis. Nah, berikut adalah beberapa cara dan solusi. Yang pertama, cara
mengatasi siswa yang pasif. Yang pertama ada identifikasi penyebab. Nah, kita harus mengenali apa alasan dibalik sikap pasif siswa tersebut. Yang kedua ada menciptakan suasana yang aman bagi siswa. Kemudian ada variasi metode pembelajaran. Kemudian memberikan tanggung jawab, mendorong partisipasi melalui pertanyaan terbuka. Contohnya, mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis dan diskusi. Misalnya, apa yang kalian pikirkan tentang solusi yang diusulkan untuk masalah ini? Kemudian, solusi berdasarkan pengalaman. Dalam suatu studi kasus, seorang guru menghadapi kelas yang banyak siswanya pasif. Nah, kemudian dia mulai dengan mengidentifikasi bahwa siswa tidak terhubung dengan materi pelajaran. Nah, dia kemudian mengadaptasi pendekatan dengan mengadakan sesi brainstorming awal untuk mencari tahu minat siswa. Kemudian menggunakan proyek berbasis kelompok yang berkaitan dengan minat mereka, seperti membuat video atau presentasi interaktif. Kemudian memberikan umpan balik positif yang konsisten. Kemudian hasilnya keterlibatan siswa meningkat dan mereka menjadi lebih aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan dalam pengelolaan kelas aktif dapat diatasi, menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan produktif. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.